Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di belajar seri HTML dasar. Materi kali ini kita akan membahas daftar atau list pada HTML. List digunakan untuk menampilkan elemen dalam format daftar, baik berurutan maupun tidak. Misalkan saat teman-teman buka web gitu ya, kemudian di dalamnya ada list atau daftar dari sebuah tutorial atau langkah-langkah sesuatu gitu ya. Nah, itu dibuatnya menggunakan list atau daftar. Oke, contohnya di sini, misalkan di sini ada nasi goreng Jawa gitu ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini cara membuatnya di sini kan berurutan ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini dibuatnya menggunakan list atau daftar gitu ya. Untuk membuat list pada HTML, itu ada yang tidak berurutan, ada yang berurutan. Yang tidak berurutan itu dikenalnya dengan unordered list. Cara buatnya nanti seperti ini. Jadi ada tag UL pembuka, kemudian di dalamnya nanti ada tag LI pembuka, kemudian tulisannya apa gitu ya. Kemudian ditutup dengan tag LI penutup seperti ini. Kemudian baru penutup dari tag UL-nya. Oke, contohnya seperti ini. Nanti hasil di browsernya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari unordered list atau list yang tidak berurutan. Berikutnya yaitu daftar yang berurutan atau yang disebutnya dengan ordered list. Digunakan untuk daftar dengan nomor atau huruf. Dan ini dibuatnya menggunakan tag OL. Tag OL ini nantinya mempunyai atribut tipe gitu ya, atau type gitu. Cara nulis kodenya nanti ini diawali dengan tag OL pembuka, kemudian di dalamnya nanti ada tag LI pembuka, nanti kemudian tulisannya apa gitu ya, kemudian ditutup dengan tag LI seperti ini. Baru yang terakhir nanti tutup juga tag OL-nya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Nanti di browser hasilnya akan seperti ini. Jadi nomor urut 1 itu apa gitu ya, nomor urut 2 nanti apa gitu. Kemudian tag OL ini mempunyai atribut yang namanya type. Nah, ini untuk menentukan nomor urutnya itu mau pakai apa gitu ya. Mau pakai huruf K atau mau pakai angka gitu ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan huruf gitu ya. Jadi urutannya nanti A, B, C, D dan seterusnya. Nah, bisa juga nanti hurufnya bisa dibuat kapital gitu ya. Nanti di bagian type tinggal kita masukkan value-nya atau hurufnya jadi kapital seperti ini. Maka nanti hasil di browser itu urutannya akan dibuat menjadi kapital. Atau teman-teman mau membuat langkah-langkah urutan menggunakan Romawi nanti bisa juga. Tinggal di bagian tab itu kita ganti dengan I seperti ini ya. Nanti di browser tampilannya akan urutannya akan dibuatkan Romawi seperti ini. Atau kalau mau yang kapital nanti teman-teman bisa ganti juga angka Romawinya dengan kapital. Seperti biasa teman-teman, kita langsung praktek aja. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita akan buat file baru lagi ya. Kita beri namanya adalah pertemuan _6.html. Oke, kita buat struktur HTML-nya. Kita tulis tanda seru, kemudian tab di keyboard. Kalau sudah, sekarang kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri ini ya. Kemudian bagian title-nya kita ganti dengan list ini ya. Oke. Kemudian ini kita tab 1 kali di keyboard. Oke, yang pertama di sini kita buat daftar yang tidak berurutan gitu ya. Tadi kan untuk membuat daftar tidak berurutan, kita menggunakan tag UL yang di dalamnya ada
tag LI pembuka, kemudian misalkan ini item ke 1 gitu ya. Kemudian kita tutup tag LI-nya. Kita tutup dengan /LI. Kemudian jangan lupa kita tutup tag UL-nya /UL. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buka filenya di browser ya. Kita kembali ke sini, pertemuan 6, kita klik. Sekarang di browser, kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada bullet ya namanya. Nah, seperti ini. Oke, misalkan kita tambahkan lagi di sini item kedua gitu ya, item ketiga, kemudian item keempat. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Maka di browser akan tampil daftar yang tidak berurutan seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat lagi untuk yang berurutan gitu ya. Oke, di sini kita pisah dulu dengan tik HR supaya ada garis pemisahnya gitu ya. Kemudian di bawahnya kita buat tik OL pembuka. Kemudian di dalamnya kita buat tik LI pembuka seperti ini. Kemudian misalkan ini item ke 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup LI-nya, kemudian kita tutup juga tag OL-nya /OL. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita save dulu, kita lihat dulu di browser, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tambahkan lagi, misalkan di sini ada item ke 1, kedua, dan ketiga gitu ya. Kedua, ini yang ketiga. Nah, maka ketika kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, nanti di sini ada daftar yang urut gitu ya. Jadi nomor 1 ini keterangannya apa, nomor 2 apa, ketiga nanti keterangannya apa. Ini cuma contoh aja ya. Nah, jadi secara default kalau kita menggunakan OL, tag OL, maka di sini daftarnya menggunakan angka seperti ini, angka berurutan seperti ini. Berikutnya kita buat garis pemisah dulu atau horizontal line seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Kemudian di bagian OL, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini punya sebuah atribut yang namanya type. Nah, kemudian di sini value-nya kita isi dengan bisa angka, bisa Romawi gitu ya, bisa juga huruf gitu ya. Misalkan di sini saya menggunakan huruf kecil gitu ya. Nah, ketika kita save, kita kembali ke browser, maka nanti akan tampil seperti ini. Begitu juga ketika kita tambahkan HR lagi, kita coba menggunakan kapital gitu ya. Jadi daftarnya menggunakan huruf tapi kapital. Nah, tinggal di bagian tab, ini value-nya kita ganti dengan A kapital seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Maka urutannya dibuat menggunakan huruf kapital seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita coba yang terakhir menggunakan Romawi ya. Kita buat HR lagi, kemudian ini tinggal kita copy, kita taruh lagi di sini. Tinggal di sini kita ganti dengan I seperti ini ya. Kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, urutannya sudah dibuat menggunakan angka Romawi seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham tentang penggunaan dari daftar atau pembuatan list pada HTML. Sebelum mengakhiri video ini, di sini ada latihan, soal latihan. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini ya, langkah-langkah memasak mie instan. Kemudian di sini ada horizontal line, kemudian di sini ada deskripsinya, kemudian ada di sini ada jarak antara ini dengan ini gitu ya. Jadi teman-teman buat nanti seperti ini, kemudian kirim ke email pustakakoding@gmail.com. Formatnya seperti yang kemarin, ada nama peserta, kemudian nama tugas. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.